tulisan Crea Scoopy seperti ini ya. Dan lampunya ini reflektornya ada permainan chrome di bagian dalamnya. Bagian peleknya juga unik, Cak. Jadi pelek-peleknya ini kita lihat tidak sama dengan generasi sekarang. Menarik, ada di sini ada cembungnya. Nah, di sini ada tuas ya. Kita bensinnya Mas. Seperti ini sosok dari Scoopy. Kang Bro, ini pengalaman langka yang luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu, Ipin nge-share ke sampean semuanya sebuah generasi Scoopy yang jarang kita lihat. Bahkan di tanah air pun jarang kita lihat. Jadi teman-teman, ini adalah Scoopy i Metropolitan yang memiliki engine 50 cc. Jadi memang desain basis dari Scoopy lahir sekarang ini ya dari ini, Cak. Teman-teman, kita intip bagaimana bentuk desainnya yang memang sangat unik. Buntut tawanya gede banget, Cak. Dan kita coba intip dari depan dulu ya, biar saya tercerahkan. Nah, jadi kalau sampai nanya mengenai generasi Scoopy yang sekarang lahir ini, berawal dari inspirasi atau referensinya dari sini, Cak. Bagaimana sosok desain Scoopy. Ya, tulisan Crea Scoopy seperti ini ya. Bagian reflektor lagi, bagian speedometer covernya ya dibungkus oleh Honda dengan shape casing yang cukup unik ya, mungil sekali, Cak. Lalu yang menarik adalah ternyata bagian kiri kanannya, Mas, ya lampu sennya ini bener-bener kayak aneh aja itu bentuknya. Ini nempel di bagian sisi speedometernya ya. Jadi bentuknya bulat pula, sangat klasik. Seperti ini, Mas. Tuh. Dan bahkan jika kita lihat di bagian stang-stangnya pun juga sangat-sangat klasik banget. Lihat nih, panel dari stangnya yang berbahan seperti material bukan plastik ya. Jadi materialnya adalah babet ini, seperti ini. Dan kita lihat untuk tombol-tombolnya juga minimalis. Ada klakson ya, ada lampu sen kiri kanan. Kemudian di sini ada lampu sen lampu jauh dekat. Dan teman-teman, benar-benar ini klasiknya sangat terasa. Jadi ini adalah Scoopy lihat nih, Metropolitan. Nah, ini IWB di tanah air pun nggak pernah lihat, makanya IWB ingin share ke sampean bisa tercerahkan. Nah, kemudian kita lihat dari depan dulu ya, Cak ya. Kita lihat dari atas seperti ini, Mas. Kita lihat dari depan seperti ini. Bentuk dari Scoopy i ini sangat mirip dengan basis yang ada sekarang. Jadi maksudnya memang referensi dari bentuk Scoopy sekarang kan dari sini. Tapi bedanya adalah secara dimensi motor ini jauh lebih kecil ya. Lebih kompak, lebih mungil, tapi lebih membulat, Cak. Kita lihat di bagian lampu-lampunya yang masih bolam biasa, Kang Mas ya. Jadi masih halogen seperti ini. Dan lampunya ini reflektornya ada permainan chrome di bagian dalamnya, bagian atasnya sini di chrome gitu ya. Jendol bulat aja, Cak, modelnya, kayak helm gitu modelnya. Lalu di bagian bawahnya, Kang Mas, ini ada tulisan Honda dan di sini ada kayak bolong-bolongan, Cak. Bolong-bolongan, dan bolongan ini sebenarnya adalah tempat untuk klaksonnya, Mas. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini bentuknya, nah ini benar-benar klasik parah. Oke, nah kemudian jika kita lihat di bagian bawahnya, kita coba zoom out ya, biar gede. Nah, bagian bawahnya, Cak, ini kita akan menemukan sebuah fender yang juga bulat aja. Jadi bentuknya bulat aja, nggak ada apapun itu. Lalu di bagian sininya pun juga polosan, artinya ya nggak ada permainan apapun itu kecuali ada semacam tonjolan di bagian atas sini ya. Kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Dan di bawahnya juga sangat sempit ya. Kalau kita lihat di kolongnya sini sangat sempit sekali. Tuh, sangat sempit. Nggak ada bolong-bolongan apapun ya. Nggak ada apa namanya yang aneh-aneh. Nggak ada cooling system, untuk cooling system dari anginnya nggak ada, Cak. Jadi memang karena dia cc-nya sangat kecil, ya ini 50 cc, maka nggak perlu cooling systeman. Engine kecil kan lebih cenderung dingin, Cak, dibandingkan big engine. Nah, bagian peleknya juga unik, Cak. Jadi pelek-peleknya ini kita lihat tidak sama dengan generasi sekarang yang pastinya ya memiliki bentuk yang sporty, tapi yang lama ini lebih klasik banget. Dia pipih, Cak. Kalau kita lihat dari depan tuh pipih dia. Lihat nih, tipis sekali. Tapi dari samping dia melebar. Dan jika kita lihat di sini ada tulisan 2,115 ya, J10. Artinya 10 ya, ring-ringnya 10 lebarnya. Dan kita lihat
untuk roda-rodanya adalah 90/90, ringnya 10 inci, lihat seperti ini, kelihatan nggak sampean? Jadi 90 untuk roda-rodanya, dan untuk pengeremannya masih mode tromol, Cak, lihat. Nah, tromol, bukan disc brake. Kita lihat dari samping seperti ini, lihat tuh. Bentuknya sangat unik. Oke. Nah, kemudian jika kita lihat dari atas seperti ini, Cak. Kita intip dari samping, dari depan. Jadi dia modelnya cembung gitu, menggemuk modelnya, tapi compact dia. Dan kita intip di bagian sini, ternyata yang menarik adalah walaupun dia mungkin klasik, tapi Honda sudah menjejali dengan parking brake lock. Nah, ya kan, jadi bisa nyantol nih. Seperti ini nih bentuknya. Jadi sudah dipikirkan oleh Honda pada saat parkir supaya sampai nggak merosot gitu ya bahasanya, berikan parking brake lock. Sangat simpel dan satu tangan cukup, bisa dilepas seperti ini. Nah, untuk bagian kanannya ternyata sudah idling stop. Ini luar biasa untuk mengingat ini adalah motor klasik yang cukup lama umurnya. Tapi sudah ada idling stopnya. Lalu di bagian sini, Mas. Nah, jika kita lihat di bagian speedometernya ada tulisan communication meter speed, bulat aja bentuknya. Minimalis, sekali lagi minimalis. Dan stang-stangnya juga telanjang semuanya ya, full chrome. Termasuk juga bagian spionnya juga bulat benar-benar klasik. Bahkan bentuknya juga sangat klasik seperti ini belok-beloknya ya. Kalau untuk pengereman di bagian kanannya sama seperti yang biasa, jadi dia berwarna terang gitu ya, tanpa ada permainan cat. Nah, kemudian di bagian decknya, Mas, kita lihat di bagian bawah decknya. Nah, untuk decknya ini ternyata sudah shutter key, Mas. Ya pastinya belum smart key, ini sudah shutter key. Dan untuk penguncian atau membuka dan kunci joknya itu dia dari sini, Cak. Sudah terintegrasi di bagian kuncinya. Jadi enggak sistem copot. Ini ya artinya sudah maju ya dibandingkan dengan motor-motor di eranya gitu, Cak. Nah, ini ada logo Honda di sini, Mas. Ada logo Honda ya. Emblem begitu. Dia emblemnya ternyata jadi satu dengan plastiknya, dan di bagian bawahnya sini ada cantolan untuk belanjaan, Cak. Nah, cantolan belanjaan, dan yang menarik ada di sini ada cembungnya. Teman-teman, cembung ini bukannya tanpa ada tujuan, Cak ya, karena dia mengikuti shape dari fendernya. Jadi biar menyatu dengan shape fender. Lalu di bagian deck-decknya, Mas, lihat nih. Decknya cukup kecil ya. Tapi sebenarnya ini lapang sekali. Karena ini kalau kita lihat kecil dari motornya, ini termasuk lapang, Cak. Nah, di sini ada tuas ya. Kita nggak tahu tuas apa. Oh, ternyata bensinnya, Mas. Jadi bensinnya dia modelnya tuh tanpa ada kunci. Maksudnya bukan tanpa kunci, maksudnya untuk luarnya ini tanpa kunci ya. Jadi maksudnya sama nggak usah menggunakan mekanisme tertentu, tinggal ditarik aja untuk covernya. Dan di sini ada bensinnya. Bensin sampai bisa menggunakan kunci ya. Ini ada kuncinya. Jadi bensin untuk Scoopy E ini di bawah, Cak, posisinya. Pengisiannya ya. Jadi sama harus turun nih. Gitu ya. Lucu ya ternyata ya. Nah, untuk bagian jok-joknya ini sangat kecil mungil sekali, dan ini tidak bisa untuk boncengan karena jika kita lihat dari bentuk joknya ini termasuk kecil. Hanya single seat dan ada dua material berbeda warnanya, Cak. Warna yang coklat ya, di sini ada Honda tulisannya dan ada tulisan seperti ini. Nah, kita lihat dari jauh seperti ini, Mas. Scoopy Eye. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat sosoknya ya dari samping, lampunya berjendol seperti ini. Tuh, ya. Sangat nongol dia lampunya. Oke, dan jok-joknya yang single seater modelnya. Dan bodinya babon banget, dia nonjol ke belakang. Justru kayak Vespa banget, dan ternyata bagian gripnya pun dia modelnya krum-kruman, Cak. Krum dengan besi. Besi aja, bukan babet. Jadi bulat aja ya modelnya. Lalu dicangkokkan oleh Honda, diikat oleh Honda di area belakang sini. Tek, tek. Nah, ini dia. Sayang sekali ya, nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa buka joknya. Dan bagian belakangnya yang sangat unik, Cak. Belakangnya, wah, ini unik banget ini. Karena kenapa? Lampu senya Kang Mas. Jadi dia walaupun dia menggunakan lampu yang sudah terasa Scoopy-nya gitu ya, tapi ini untuk lampu senya terpisah dia, separate. Dan untuk body-bodinya seperti yang sudah digeser tadi,
bodinya dia lebar dengan ada 2 panel berbeda untuk casingnya. Nah, seperti ini sosoknya. Dan kita lihat ada tulisan idling stop. Jadi mungkin di zamannya ini adalah andalan ya, andalan produk ini. Jadi ditekankan oleh Honda idling stop, dan ternyata untuk lampu belakangnya itu nonjol banget, Cak. Sorry ya kalau kita lihat sekarang mungkin aneh ya, agak aneh. Nonjolnya sangat keluar banget. Tapi ya di eranya ini adalah sebuah desain yang dianggap desain ya keren ya, soalnya ini menjadi acuan bagi Honda untuk mengeluarkan Scoopy generasi sampai sekarang yang laris manis. Nah, ini bagian bawahnya Mas, ada penerangan plat nomor ya, bagian sini. Dan untuk di bagian fendernya, ini menarik sekali karena fendernya ternyata ini bisa dicopot, Cak. Lihat nih, ada copotan di sini Kang Mas. Nah, ada baut-baut di sini, Cak. Ada baut bagian sini nih. Nah, ini copotnya udah kan. Nah, ini juga ada copotan. Jadi ini bisa dicopot. Mungkin tujuannya biar keren ya. Kalau sama ingin copot ya monggo aja. Kalau nggak ingin copot ya bisa. Seperti ini sosoknya dari belakang. Dan teman-teman ini ada juga emblem. Sorry, mata kucing ya. Jadi standar dari Scoopy i ini sudah ada. Nah, seperti ini sosoknya dari belakang. Dan jika kita lihat dari samping ternyata yes, seperti ini. Sayang sekali memang kita nggak bisa kesana karena ini kaca ya. Tapi WP berusaha keras ya. Sampai mendapatkan pencerahan. Bentuknya kita buat aja. Dan inilah knalpot-knalpotnya Mas. Bagian sini ya. Bahkan kita lihat engine-nya juga sudah menggunakan apa ini, radiator bukan ya, kayak kipas ini ya. Kipas ini, Cak. Oh, sudah radiator, Cak. Luar biasa ya. Radiator bukan sini. Nggak kelihatan sih, Cak. Sama lihat aja speknya di deskripsi ya biar tercerahkan. Nah, untuk bagian belakangnya juga menggunakan tromo pengeremannya ya. Jadi ini engine yang sangat kecil ya kubikasinya. Kita lihat di bagian sini, Cak. Nah, bagian area sini ada tulisannya yang sangat jelas clean 4-stroke engine tulisannya. Dan sini filter udaranya gede ya, lebar gitu bentuknya. Lalu di bagian area sini engine-nya kelihatan sekali ya. Ya, cover dari CVT-nya. Nah, seperti ini. Dan di area sini memang sangat sempit karena motor ini sekali lagi motor yang kecil, compact dan mungil banget desainnya. Nah, seperti ini sosok dari Scoopy i. Ya, ini sebagai ilmu aja buat sampean supaya tercerahkan bahwa ternyata Honda memiliki Scoopy i yang ada di Thailand sekarang ini, WP di Thailand bentuknya. Dan teman-teman untuk ban-bannya, Cak, kita dari atas dulu ya, seperti ini bentuk dari atas. Nah, yes, ini adalah biang dari kelahiran Scoopy, bah buyutnya, Cak, bahasanya, Cak. Scoopy i sangat klasik sekali, beneran klasik banget. Masih ada kickstarter yang pasti. Dan untuk bagian sini Mas, roda-rodanya menggunakan ban 90/90 ring 10 inci. Ringnya sangat kecil ya teman-teman, karena memang ini adalah motor yang memiliki kubikasi kecil, Cak. Nah, yang menarik adalah ternyata di bagian kolong sini ada mudguard-nya, Cak. Makanya teman-teman kalau mungkin pengen nyopot ya, bagian area sini ya tetap nyiprat sih sebenarnya, tapi akan tetap terlindungi sebab di dalam sini sudah membejali mudguard sehingga tidak akan ada kotoran yang masuk ke kolong engine-nya. Engine-nya kecil banget, Cak. Nah, lihat ini sekali lagi melihat. Yes, ini tulisan Crea Scoopy. Oke, bagian bokong-bokongnya. Buntutnya dari atas. Yes. Dan seperti ini. Nah, sebenarnya di luar daripada Scoopy, Cak, ada juga produk yang unik sekali ya. Selain yang Scoopy i ini, kita lihat di sini juga ternyata AP Honda memamerkan motor lainnya Manke yang lama ini, yang lebih legendaris sekali ya. Ada juga Honda memamerkan Zoomer yang ternyata nggak masuk ke tanah air, dan ini keren parah ini, asli ini keren. Secara engine, Zoomer ini memiliki engine yang sama basisnya dengan Scoopy yang kita review tadi, Cak, dengan yang i tadi, yang itu. Dia 50 cc dan basisnya lihat nih, mirip banget kan, tuh. Nah, menggunakan mesin PGM FI full injection for clean engine.
Dari crankcase-nya kelihatan, tapi untuk roda-rodanya gila, gede banget ini. Rodanya 130/90, rem 10 inci. Memang kalau kita lihat dari posturnya, ini betul-betul kelihatan gambot banget. Nah, ini kan engine-nya 49 cc, liquid 4-stroke, dan desainnya yang dikatakan keren. Ini bahkan rangka-rangkanya juga keluar semuanya, ya. Dan di sini ada tempat penampang menyimpan sesuatu. Jadi kalau kita lihat ya, kita coba zoom out, ini benar-benar kayak telanjang, Cak. Ini benar-benar kayak telanjang nih sosoknya nih. Jadi kelihatan futuristik ya. Bahkan di sini ada gantungan untuk helm ya, gantungan helm, menarik sekali. Tanpa ada bagasi memang, Cak. Jadi bagasinya ya ini, ya untuk bawa-bawa sesuatu, mungkin papan selancar mungkin, kita nggak tahu. Dan dari belakang seperti ini bentuknya, dan lampunya memang klasik banget di bagian stop lampnya seperti ini tuh. Tuh, benar-benar ini kayak motor lama ya. Bahkan lampu senya juga dicantolkan oleh Honda di sini, dan gila ya untuk bagian ini ya, sasisnya besar banget, gede banget untuk ukuran skuter. Nah, bagian belakang ya, fender-fendernya juga kelihatan sporty banget, sport. Dan teman-teman, untuk suspensinya kecil banget seperti ini, dan hanya side suspension bagian sebelah kiri aja, yang kanan nggak ada, ini ngeplong aja. Dan bagian kanan, nah kayak gitu ya, ya toh, pelek-peleknya yang sangat unik. Sekali lagi, ini adalah Zoomer yang lama, generasi yang lama. Dan jika kita lihat di bagian samping sini, Mas, kita lihat bagian samping sini, lihat nih, sama perhatikan bagaimana looks-nya yang memang kelihatan gagah. Sekali lagi, kelihatannya gagah sekali. Sasis-sasisnya ya, bagian bawahnya, oke. Dan di bagian area sini, depannya, lihat nih, ada mata dua, klasiknya luar biasa, tulisan Honda. Dan ini ada buat belanja nih, kayak nggak tahu deh ini buat nyimpen apa, tapi ada besi di sini ya, penampang besi, dan lampunya juga telanjang di sini. Modelnya halogen, Cak. Lihat nih bentuk mukanya, keren parah. Dan di bagian pengeremannya juga model tromol, Cak. Lihat nih, tromol ini sensor untuk speednya, dan inilah roda yang sama 130/30. Sorry, lebih kecil satu angka sih, 120/90 dengan ring 10 inci. Suspensinya ya, sosok dari Zoomer 50. Detailnya seperti ini. Cakep sekali, Mas. Nah, ini sama ya, untuk penguncian parkiran sudah ada ya, parking brake lock. Dan bagian panel-panelnya, bahkan bagian kanan sini juga ada panelnya, tapi ini belum idling stop ya. Beda dengan yang tadi, yang apa namanya, yang Scoopy E. Nah, bagian area sini ini ada engine checking ya, dan yang menarik adalah speedometernya, Cak, minimalis banget tuh. Hanya speednya aja, sementara untuk indikator bensin tanpa ada indikator dari speedo, tapi sama bisa lihat ada lampu yang menyala di sini, Cak. Ini lampu menyala, ini ada lampu ya. Jadi kalau bensin mau habis dia nyala di sini. Engine checking dan shutter key. Ya, jadi gitu, Mas. Untuk lain-lainnya sama ya. Kita lihat sistem dari pengisian dari BBM-nya di bagian sini. Nah, jadi dia di bawah, jadi sangat unik sekali. Dan sasisnya itu dia kayak ada penampang lagi di sini. Jadi sistemnya knockdown ya modelnya, Cak. Bagian ini jok-joknya itu knockdown, dan joknya itu single seat. Sekali lagi single seat. Ini 50 cc, Kang Mas. Dan jika kita lihat dari depan, decknya seperti ini. Ada bolongan yang kayak gitu tuh ya. Bisa bayangkan ya. Jadi ini bisa untuk bawa-bawa stick-stick apa, kayak papan selancar mungkin kayak gitu ya. Jadi ini adalah Zoomer 50. Luar biasa, Mas. Keren ini. Memang kalau kita ngomongin mengenai sejarah, tidak pernah lepas dari motor-motor yang keren. Inilah bagian stang-stangnya menjulang, bentuknya seperti ini. Teman-teman, ini hanya ada di Thailand ya. IWB belum menemukan di Indonesia seperti ini. Lihat tuh, fendernya aja kayak ada butut bebeknya, Cak. Mantap ya, mantap ya. Nah, seperti ini. Yes. Nah, di sini juga ya. Jadi selain yang
eh, selain Scoopy dan juga Zoomer X, kita menemukan ada juga di sini motor-motor yang juga seksi. Nah, ini dia motornya. Seperti itu saja sekilas ya. Jadi teman-teman, ini ada Honda Solo engine 49 cc sama ya, air cool 4-stroke sama. Coba kita lihat seperti ini, engine-nya mungil ya. Kita nggak akan bahas yang terlalu panjang, tapi yang jelas ini informasi buat sampean bahwa ini adalah kode AC17E untuk motornya ya. Bentuk standarnya ini, Cak. Ini ada beneran ini. Nah, jadi Honda Solo bahasanya, Cak. Ini adalah cikal bakal ya kita sebutnya, desain dari CB setelah itu, dan desainnya, ini itunya ya, untuk rangka-rangkanya seperti itu, lihat nih. Rangka-rangkanya, wah ini mah keren parah ini, Cak. Tuh, tromol depannya ya, knalpotnya juga modelnya kayak tabung doang ya. Dan ini adalah hasil karya Honda yang cukup terkenal di masa lalu. Dan di sebelahnya sini ternyata ada Honda Super Cup. Ini adalah engine 1 silinder OHV ya bahasanya, Cak, engine. Dan powernya ya cuma 4,5 horsepower, tapi ini keren banget, Super Cup Anniversary 50 tahun. Gila ini. Cakep banget ini, Mas. Gendeng ini, Cak. Ini legend banget ini. Kondisi juga sangat bagus ya. Di sini kita lihat bagian depannya, sistem suspensinya sangat khas sekali. Kita lihat. Ini lihat nih, sistem suspensinya. Bisa intip di sini, Cak. Tuh, suspensinya masih menjadi satu. Maksudnya ada cover di dalam casing besinya. Ini besi semuanya. Baru ini plastik ya. Seperti ini bentuknya. Dan speedometer juga minimalis. Seperti itu. Di sana ada buat belanjaan. Sayang posisinya sih ya yang kurang pas gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggali secara dalam ya. Sekali lagi, powernya hanya 4,5 horsepower. Sebuah mesin yang cukup mungil tapi efisien di zamannya dan sangat cukup di zamannya. Engine-nya model tidur. Nah, dari Jepang langsung nih, Cak. Nah, ya Super Cup. Biangnya atau legendnya ini, mbahnya dari Super Cup. Ya, sebelahnya itu adalah Honda Solo, Honda BA AC17 ya bahasanya, Cak. Di sini adalah Honda Super Cup Zeus Edition. Nah, ini bahasanya. Nah, kemudian ini sudah injection, Cak ya. Samping kita ada sama ya. Ini Little Cup bahasanya, Cak, 50 anniversary. Jadi ini adalah legendaris, yang legend sekali. Engine sama dengan yang sebelah itu, tapi dia bedanya, ini lihat, dari speedometernya benar-benar, wah, kondisinya bagus banget nih, Mas. Ini kalau diproduksi lagi pasti keren ini. Nah, bentuknya seperti itu. Ya ini Super Cup banget sih yang sudah ada, cuman ini adalah aslinya ya, maksudnya itu bukan generasi yang baru dan semuanya masih serba, nih, lihat nih. Semuanya masih serba metal. Plat ini plat. Ini juga plat. Semuanya plat nih. Plat semuanya. Full plat. Ini full plat, Cak. Nah, full plat semuanya. Bagian suspensinya ya, swing armnya yang sangat legendaris modelnya, dan seperti biasa suspensinya di cover ya modelnya, dan knalpotnya juga model kayak bazooka, Cak. Keren ini, benar-benar keren ya. Ini kalau yang bagian plastiknya karena termakan usia ya, sudah ada retak-retak, tapi lainnya masih sangat bagus. Nah, bagian dalam bawahnya seperti ini dan bagian depannya seperti ini. Super Cup. Baru sebelahnya ada Honda Manke yang legendaris. Manke Z50 ya. Di sini juga ada CD50 Honda Bentley ya. Yang luar biasa legendaris pula ini. Ini hanya kaum sultan ya, saya bisa beli kayak gini dulu. Honda Bentley. Di sini adalah Honda AP50. Luar biasa. Ada di sini, Mas, speedometernya. Yes, sebuah motor yang mengiringi histori Honda, dan kita temukan ini di AP Honda Thailand. Nah, Cak, jadi itu tadi sekilas informasi buat sampean semuanya. Mungkin sebagai bahan pengetahuan bagaimana sosok detail dari Scoopy E,
kemudian juga ada zoomer, kemudian juga ada CB, macam-macam lah ya. Semoga mencerahkan semuanya. Dari Thailand, semoga mencerahkan semuanya. Silahkan komen, saya setuju nggak kalau ada CB 100 ya dibuat yang bentuknya kayak tadi itu dibuat versi Mas Pro-nya. Silahkan komen di bawah. Kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo bisa sampai solar 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.